Selamat pagi. Kami ucapkan selamat bergabung di online sharing session kita. Senang sekali saya Claudia Lengke yang akan memandu acara sampai kira-kira 1,5 jam ke depan. Terima kasih untuk rekan-rekan dari komunitas Cancer Information and Support Center atau yang biasa kita sebut dengan CISC. Dan juga tentunya rekan-rekan media yang telah berkenan hadir pada online sharing session kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati, seperti yang kita semua ketahui bahwa dunia saat ini sedang dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina pada bulan Desember 2019. Ini membawa berbagai dampak khususnya terhadap dunia kesehatan dan juga keberlangsungan hidup pasien. Oke, baik. Saya sekali lagi akan mengecek hubungan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Oke, baik. Gak apa-apa nanti kalau misalnya belum jelas terdengar ya. Diulang lagi. Kita ulang lagi, Dok. Baik, tapi visual sudah terlihat ternyata ya. Visual sudah terlihat, tapi audio masih belum terdengar dengan baik. Baik, tidak apa-apa, kami masih menunggu supaya kualitas audio bisa dinikmati oleh semuanya. Kita masih menunggu tim yang bekerja keras pada pagi hari ini untuk memberikan online sharing session yang sempurna untuk rekan-rekan semua yang telah bergabung. Kami mohon kesabarannya. Baik, kita cek lagi bagaimana dengan audio. Oke, masih belum ternyata. Baik. Kita tunggu sebentar lagi. Sekali lagi saya mohon kesabarannya. Sudah terhubung audionya? Wah, pagi hari ini sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng semuanya yang hadir ya. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih telah berkenan untuk bergabung di acara pagi hari ini online sharing session kita. Dan untuk rekan-rekan komunitas dari CISC dan juga rekan-rekan media pada pagi hari ini selama kurang lebih 90 menit ke depan, kita akan sama-sama mendapatkan informasi yang amat sangat bermanfaat dan juga menarik dari kedua narasumber yang sudah hadir. Sebentar lagi akan saya perkenalkan. Tapi sebelumnya sekali lagi, memang seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang begitu besar, khususnya terhadap dunia kesehatan dan juga keberlangsungan hidup pasien. Dan menurut laporan, banyak sekali laporan yang mengatakan bahwa salah satu yang dapat menyebabkan terinfeksinya coronavirus dengan mudah adalah rendahnya sistem imunitas tubuh. Sehingga kanker pun menjadi salah satu faktor resiko terbesar. Inilah yang menjadi dasar dilakukannya survei untuk mempelajari tindakan oleh penyintas kanker dalam masa pandemi ini.
Dan juga dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru Sedunia yang diperingati setiap tahunnya pada tanggal 1 Agustus, Gerakan Nasional Indonesia Peduli Kanker Paru menyelenggarakan Lung Talk yang bertajuk Pandemi COVID-19 dari Sudut Pandang Penyintas Kanker. Dan pada kesempatan ini, kita akan mendapatkan informasi dari dua narasumber yang sudah hadir bersama kita. Yang pertama langsung saja akan saya sapa Dr. Elisna Syahrudin, PhD, spesialis paru onkologi, selaku Ketua Pokja Kanker Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, bagaimana keadaannya? Ya, ngantuk. Tapi tetap strong ya, Dok ya? Oh, semangat. Tetap pasti semangat. Baik, berikutnya untuk narasumber kita kedua, saya mohon kepada narasumber kedua untuk membuka mic-nya. Mic-nya kita unmute dulu, kami mohon. Ya, kami minta untuk unmute dulu. Ya, oke. Kalau begitu, kita sudah kehadiran juga narasumber kedua kita. Beliau adalah Koordinator Kanker Paru Cancer Information and Support Center, yaitu Ibu Megawati Tanto. Selamat pagi, Ibu Mega. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana keadaannya, Ibu? Baik semuanya. Alhamdulillah. Baik, nah rekan-rekan komunitas dan juga rekan-rekan media, beliau-beliau ini nanti akan memberikan pemaparan yang banyak manfaatnya dan juga sangat menarik, dan tentunya kami berharap bahwa pemaparan yang akan dibawakan oleh narasumber kita ini bisa membawa manfaat yang baik dan juga kepada rekan-rekan media bisa menjadi pengayaan dari materi siaran teman-teman sekalian nanti ya. Baik, sebagai informasi juga kami ingin sampaikan bahwa Lung Talk ini merupakan bentuk komitmen dari Indonesia Peduli Kanker Paru atau IPKP, yaitu sebuah gerakan nasional yang diluncurkan pada bulan Februari lalu, adalah sebuah inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan juga pihak-pihak terkait terhadap pentingnya promotif, preventif atau pencegahan, deteksi dini, serta diagnosa, dan juga pengobatan kanker paru sesuai pedoman penata laksanaannya. Dan IPKP ini dicanangkan atas hasil kerjasama Perhimpunan Dokter Paru Indonesia atau PDPI dan juga bersama Cancer Information and Support Center atau CISC for Lung sebagai inisiatornya. Atas pertimbangan bahwa kanker paru ini adalah kanker yang paling mematikan nomor 1 dan telah membunuh hampir 1,7 juta orang setiap tahunnya. Dan sebelum kita awali diskusi ini, ada beberapa tata cara dan aturan yang ingin kami sampaikan demi kenyamanan keberlangsungan acara ini. Baik, yang pertama adalah bagi seluruh partisipan, kami akan mematikan mikrofon Anda, akan kami mute pada saat diskusi online ini dimulai. Yang kedua adalah bagi teman-teman media, kami harap untuk mengisi form data yang dibagikan oleh panitia di chat box. Dan untuk mengajukan pertanyaan, rekan-rekan dapat menuliskannya terlebih dahulu di chat box yang ada. Jangan lupa untuk menyebutkan nama dan asal. Dan juga untuk teman-teman media, mohon sebutkan nama Anda dan juga asal media. Seluruh pertanyaan akan dijawab pada sesi tanya-jawab setelah diskusi berakhir. Baik, kalau begitu langsung saja tanpa menunda-nunda, pemaparan pertama yang akan dibawakan oleh Dr. Elisna Syahrudin, PhD, spesialis paru onkologi, yang juga merupakan Ketua Pokja Kanker PDPI, mengenai hasil survei dampak pandemi COVID-19 pada penyintas kanker. Kami persilakan, dokter. Oke, assalamualaikum. Udah? Sudah, dokter. Silakan. Bentar ya, dipencet dulu. Siap. Ya, oke. Dari awal, nomor 1 mana? Halaman 1. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya yang hadir. Saya nggak pakai masker karena kita harus bicara biar jelas gitu ya. Dan di ruangan ini hanya 2 orang, jadi oke, hari ini adalah Hari Kanker Sedunia. Kanker paru ya. Kenapa kanker paru dibuat ada dalam 1 tahun tuh ada 2 event yang perlu diingat. Yang satu ada tentang kankernya, hari kankernya.
Yang kedua adalah bulan November itu awareness-nya. Jadi kewaspadaan kita itu 1 bulan penuh. Jadi dicecak terus sama informasi tentang kanker paru pada bulan November. Pada suatu hari ini kita hanya mengingatkan kanker paru itu apa gitu. Jadi semua orang harusnya dapat memahami dengan baik. Kanker paru adalah bagian dari salah satu jenis kanker. Kanker itu apa sih? Kan ada pertanyaannya. Kanker adalah penyakit gen. Gen itu adalah pembawa informasi untuk pembentukan jaringan-jaringan tubuh. Nah, pada kanker ini, walaupun dia bekerja seperti sel normal untuk pembentukan sel baru itu, tapi dia bertumbuhannya sangat cepat dan tidak terkontrol. Itu persoalannya. Dan dia kemampuannya untuk menginvasi ke tempat lain, bermetastasis, menyebar ke tempat lain. Itulah khasnya kanker. Nah, di mana letak kanker paru? Kalau kita lihat, ini data 2018 dari WHO mengatakan bahwa kanker terbanyak itu pada, kalau kita lihat ini Indonesia, kalau kita lihat Indonesia itu warnanya biru, dan biru yang lain ini itu berarti berkaitan. Orang di seluruh dunia hampir nggak ada negara yang tidak ada penderita kankernya, kecuali datanya nggak masuk. Nah, alhamdulillah pada tahun 2014-18 ini Indonesia nyaris itu datanya data kita pada laki-laki, dan pada perempuan ikut ngeping juga kita nih. Kita ini hobi yang pink-pink juga ya. Orang pink, kita juga ikut pink. Nah, itu pink itu lambang dari kanker payudara. Kalau yang biru ini lambang dari kanker paru. Nah, di dunia itu kasus terbanyak adalah kanker paru di Indonesia pada laki-laki nomor 4 ya. Pada laki-laki di Indonesia kanker paru adalah yang terbanyak kasusnya. Nah, kanker itu apa? Kenapa begitu semuanya terkaget-kaget gitu kalau kena kanker langsung ya, rasanya dunia sudah kiamat gitu. Padahal kalau kita lihat bahwa kanker itu bukan penyakit yang ujuk-ujuk gitu. Gitu kena tabrak sepeda langsung luka, itu namanya ujuk-ujuk. Tapi kanker itu memerlukan proses yang lama, namanya karsinogenesis. Itu pertumbuhan sel normal menjadi sel kanker sehingga dapat terdeteksi. Nah, kenapa paru repot? Karena paru itu di dalam, jadi orang nggak bisa lihat gitu. Kalau payudara muncul ada benjolan sedikit dia rasa atau nyeri sedikit dia bisa langsung periksa. Kalau paru dia nggak ada, merasa enjoy aja gitu ya. Tadi ada dalam perjalanannya ini dari fase 1 ke fase 2 itu ternyata dari diteliti paling cepat untuk ketemu 1 senti. 1 senti biasanya dengan sekian itu perlu 10 tahun. Jadi bukan saya merokok sekarang besok saya kena kanker paru, enggak. Jadi kanker yang lain juga perlu waktu panjang, tapi untuk kanker paru lebih panjang. Karena apa? Sulit mendeteksinya. Sehingga ketemunya sudah secara klinis sudah ada di mana-mana gitu, baru kita ketemu. Dari proses karsinogenesis ini juga kita dapat tahu sebenarnya kanker itu bisa dicegah. Ya, kalau dia masih dalam fase inisiasi, baru masuk ya asap rokok masuk, itu masih ada fase inisiasi dia mengenalkan dirinya. Kemudian tubuh mempunyai kemampuan untuk membebaskan dirinya. Tapi kita bandel, rokok lagi terus, diasap lagi, maka terjadi masa promosi. Pada masa promosi ini, sel yang tidak normal tadi, DNA yang tidak normal tadi sudah tidak bisa lagi merubah diri menjadi normal. Tetapi kemampuan tubuh untuk menghilangkannya itu ada. Nama prosesnya apoptosis. Gak usah dipikirkan itu apa, pokoknya ada kemampuan tubuh untuk mengeliminir yang tidak normal tadi. Tapi kalau kita masih bandel terus, maka terjadilah sel kanker yang kemudian tidak bisa dicegah lagi. Sehingga dia menjadi lebih banyak. Nah, jadi ingat untuk 1 senti itu berarti ada 1 juta. 1 juta sel kanker baru 1 senti. Bayangkan banyaknya itu. Kalau hanya 1-2 biasanya tubuh akan menyembuhkan. Dan itu yang menyebabkan kenapa banyak orang menyepelekan bahwa ya kakek saya merokok tapi tidak kena kanker kakeknya gitu ya. Jangan cerita kakeknya. Kalau kena dirinya bagaimana? Nggak bisa bilang pisang itu kalau orang Medan bilangnya, nggak bisa bilang pisang kalau kena gitu ya. Tuh. Kemudian faktor ini hilang nih. Show aja ya. Ini faktor risiko kanker ya. Faktor risiko kanker itu seperti orang duel kalau film cowboy. Saya suka film cowboy soalnya dari kecil nonton film cowboy terus. Maka lihat gini, sebenarnya faktor risiko kanker itu jelas. Ini jadi risiko, ini jadi risiko. Dan kita kalau menembak itu 1 lawan 1, maka kita bisa terhindar.
Maka disebut ada 4 dari 10 kanker itu sebenarnya dapat dicegah, termasuk kanker paru bisa dicegah. Karena tahu penyebabnya. Salah satu penyebab yang paling banyak untuk semua kanker, apalagi kanker paru adalah paparan asap rokok. Tembak aja ke dor, asap rokok, selesai. Maka kita akan terhindar kena kanker paru. Ya, jadi 47% kanker itu bisa dicegah sebenarnya. Tapi maunya atau tidaknya kita, karena mungkin pengetahuan. Yang kedua adalah bandelnya itu juga. Sudah tahu dibilang iya gitu, tapi bandel juga, ya udah. Dor pertama masih bisa kita dor ya. Kanker orang yang aktif merokok pasti resikonya sangat tinggi. Bagaimana dengan orang di sampingnya yang kena paparan asap rokok dari perokok aktif, disebut dengan perokok pasif, dia juga punya resiko. Nah, disinilah kita harus pegang pistol, tembak itu orang yang asap rokok yang dibawa orang itu, katakan tidak pada asap rokok. Ya, yang ditembak pakai peluru beneran dengan kata-kata saja. Kata-kata itu lebih bermakna daripada tindakan, gitu kan? Katakan tidak pada asap rokok. Itu pada korupsi ya. Katakan tidak pada asap rokok niril, ya. Semuanya harus se-Indonesia Raya, sedunia mengatakan katakan tidak pada asap rokok. Penyebab lain misalnya, udahlah jangan terlalu makan enak sih boleh, tapi janganlah berat badannya naik. Gimana caranya itu? Makan enak boleh, tapi jangan naik, karena salah satu risiko untuk kanker, bukan kanker paru saja, secara umum ya, itu berat badan yang berlebih juga berisiko. Makan yang enak-enak, itu yang murah, itu misalnya buah-buahan dan sayur-sayuran. Makan kangkung boleh, jangan tiap hari nanti ngantuk. Jadi sayurnya juga macam-macam gitu ya. Jangan makan buahnya yang mahal-mahal gitu ya. Apalagi minta buah kurdi, jangan, nggak ada yang jual. Ya, jadi minta buah yang ada-ada aja. Dari mana? Kalau dari Medan mau makan durian boleh nggak? Sedikit boleh. Tiap hari makan durian bangkrut. Ya, apalagi pandemi ini, lagi pandemi. Jadi yang buah-buah yang sehat, apa pepaya kan murah. Makan pepaya, ganti pisang, macam-macam gitu. Kemudian jangan minum alkohol. Coba-coba aja, kan coba-coba dulu. Semua ceritanya coba-coba. Merokok juga coba-coba. Akhirnya jadi nggak bisa lepas. Jadi jangan dicoba-coba yang tidak benar. Karena agama udah bilang ini nggak boleh. Ya udah, jangan dicoba-coba. Oke? Yang lain-lain misalnya jangan tidur, jangan terlalu santuy kata orang ya. Aktif dikit lah gitu ya. Bergerak-gerak lah gitu ya. Walaupun dokter boleh ngomong, dokternya sendiri cuma di rumah sakit duduk aja gitu ya. Tapi ya memang begitu harus ya bergerak. Kemudian yang tidak, salah satu yang sulit kita kontrol adalah riwayat dalam keluarga, itu memang sulit. Dia tidak menyebabkan langsung. Tidak semua kanker itu diturunkan. Apalagi kanker paru. Tidak ada data mengatakan bahwa kanker paru diturunkan. Tapi kalau dalam suatu keluarga ada, keluarga inti ya, bapak ibu sibling ini ya, kena kanker paru, maka kerentanan ke dia, susceptibility dia kemungkinan akan meningkat. Itu saja. Jadi bukan diturunkan. Nanti jangan lagi PDKT dengan siapa gitu, dia kena kanker paru bapaknya terus wah mikir-mikir ini. Jangan gitu juga kan, cinta kan lain lagi ceritanya kan ya. Tapi jangan pula karena cinta misalnya penyakit menular gara-gara cinta sembuh tiap hari, itu juga nggak boleh. Jadi cinta, kalau untuk kanker paru tidak ada data menyatakan bahwa itu diturunkan. Tetapi dia pada keluarga yang ada kanker paru, dia itu punya kerentanan untuk kena. Kalau dia merokok, yaitu. Lihat lagi, kanker paru, kanker terbanyak di dunia. The most common cancer worldwide. Laki-laki itu paling banyak, 3:1 dengan perempuan. Tapi perempuan itu banyak yang survivor. Penyintas itu banyak perempuan. Kenapa? Perempuan itu baik hati, tidak sombong, ya sering nangis kali ya. Jadi kalau berdoa dia pakai nangis, jadi Tuhan lebih baik gitu ya. Jadi paling banyak memang laki-laki, maka jenis kelamin menjadi resikonya. Kemudian kalau sudah ada screening dilakukan pada kelompok yang resiko tadi, pada kelompok risiko orang merokok, di keluarganya ada, dan segala macam itu, maka itu dapat meningkatkan angka harapan hidupnya. Karena diketemuan pada deteksi awal. Nah ini yang belum ada di program kita nih, di pemerintah kita, bahwa orang yang kelompok risiko tinggi harusnya ada screening. Ya. Kalau di negara luar, misalnya kalau orang kelompok risiko itu di screening setiap tahun, dengan memakai CT scan low dose. Kita bayar sendiri, tumpur bandar tuh sekitar 2 jutaan berapa gitu ya kalau nggak salah.
Tapi harusnya itu program pemerintah karena pemerintah tidak melarang rokok. Jadi kalau tidak melarang, siapkan ini, gitu caranya. Bu Mega maju nih, CSC maju untuk promo seperti ini gitu. Boleh mau jual rokok, kita juga harus dilindungi dengan cara bukan melindungi aja beli rokok, tapi ya kalau deteksi awal dilakukan, harapan mereka akan sadar bahwa itu memang sesuatu yang berisiko. Nah, ini resiko kanker paru paling banyak rokok. Nggak bisa dibantah lagi. Semua data, mau dari data berkata-kata, dari data lab sampai cerita gen di laboratorium, semua membuktikan rokok sebagai faktor risiko untuk kanker paru. Kemudian orang yang turunannya tadi yang ada, kemudian polusi udara di luar dan di rumah juga adalah faktor risiko untuk kanker paru. Biasanya kalau datang pasien dengan kanker paru, kita tanyakan dari 8 faktor risiko, biasanya mereka punya lebih dari 2. Jadi memang faktor risiko tapi yang utama adalah perokok aktif. Kalau perempuan terbanyak adalah perokok pasif. Bagaimana kita menanyakan perokok pasif? Menanyakannya adalah apakah ibu hidup dengan orang yang merokok aktif? Ya, lebih dari 7 tahun kita tanya. Ya, lebih dari 7 jam dalam sehari. Ya, nah itu adalah faktor untuk menentukan dia itu sebagai perokok pasif. Ya. Kalau enggak, saya ketemunya baru kawin ini, gitu, baru setahun ketemuan kawin dia itu perokok, ya itu bukan menjadi. Jadi ada faktor-faktor, ada karakteristik untuk menjadi perokok pasif itu. Bisa juga di rumah nggak ada yang merokok, bebas. Tapi di tempat kerja, orang kerja kan 8 jam sehari, jadi memenuhi kriteria untuk itu. Dan kalau di kantor itu tidak ada pembatasan asap rokok, maka dia tempat kerjanya menjadi faktor resiko untuk kena kanker paru. Itu cerita kanker paru. Kita pindah ke COVID sekarang. COVID ini karena dari Cina datangnya namanya COVID ya. Kalau dari Padang namanya David ya. Udah namanya. Nah, oke. Beda dengan, tapi kalau dari Fit dari Bandung namanya Fit ya. Fit. Ya, tergantung dari mana datangnya lah namanya ini. Berbeda dengan kanker tadi adalah penyakit gen, kanker paru ada penyakit gen. Kalau COVID ini penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus, penyakit infeksi. Jadi dia tidak butuh lama seperti kanker tadi proses untuk menjadi sakit. Kalau terinfeksi, kita sebut masuk ada waktu inkubasi. Waktu inkubasi mulai dia kena kuman itu, kemudian ada gejala, itu namanya inkubasi. Itu jarang makan waktu lama, tergantung virulensinya seberapa banyak penyebabnya itu virusnya itu terpapar kepada orang. Jadi sangat jauh bedanya dengan kanker paru. Kalau kanker panjang waktunya dan punya kemampuan tubuh itu untuk mengeliminasi. Kalau COVID ini tergantung pada orangnya juga, tetapi pada daya tahan tubuh dan jumlah kuman yang masuk. Yang penting buat saya pesannya adalah kanker dengan COVID itu penyakit yang berbeda. Satu bukan infeksi, yang satu infeksi. Yang satu tidak menular, si COVID ini menular. Kita lihat ceritanya ini. Indonesia sudah mulai birunya biru mirip Cina ini ya, sudah sama ini. Dunia hampir semuanya kena COVID. Ada katanya sih beberapa negara kecil dia nggak kena karena dia nggak tes. Gitu ya. Jadi karena nggak pernah dicek ya nggak ada yang sakit. Nah ini Indonesia udah ceritanya gini kena ini ya, sudah sama dengan Cina angkanya. Ceritanya awal tadi bersondang dan bilang dari Cina itu Desember. Kita udah tahu. Orang Indonesia banyak tahu, orang Jakarta banyak tahu lah. Desember itu sudah ada, tetapi datang Indonesia waktu itu belum ada, tapi kita mungkin agak lalai sedikit untuk menghambat itu waktu itu. Maka pada 2 Maret itu diumumkan oleh Presiden bahwa sudah ada COVID di Indonesia. Jadi ada 3 bulan masa inkubasi itu. Dalam tapi apa yang terjadi pada dunia sekarang ini tanggal 26 Juli di angka di bawah yang di bawah ini itu sudah ada 15 juta orang yang terkena COVID. Nah, bagaimana dengan Indonesia dalam waktu 3 bulan ya?
Indonesia dalam Juli hari yang sama itu sudah ada 97.000 yang confirm, yang positif dengan angka kematian yang seperti ini. Ya, jadi sangat cepat. Berbeda dengan kanker tadi, justru lama-lama. Jadi kalau di jalan dikatakan bahwa sangat mematikan kanker paru, ya enggak gitu sebenarnya. Kanker yang baik, lama ketemunya gitu. 10 tahun baru ketemu. Ya. Kalau COVID ini enggak, kalau ketemu ya udah. Kalau kamu berat, maka selesai cerita. Nah, beda dengan kanker, kita bisa nembak itu, bisa main koboi. Nembak nih, faktor risiko, dor, hilang. Nah, si COVID ini nggak bisa, dia nggak kelihatan. Kita mesti sewa, ghost booster nih. Nangkap di mana nih? Dari yang ramai ini, siapa sih yang punya virus sebenarnya? Itu yang terjadi sekarang kan. Kita nggak tahu siapa yang bawa virus, siapa yang tidak. Berbeda dengan kanker. Itu tergantung kita mau menghindar atau tidak. Di sini kita mau menghindar, kebetulan kita daya tahan tubuh kita rendah, datanglah si virus itu kepada kita, ya. Itu sangat berbeda dengan kanker tadi. Sekarang bagaimana hubungannya ini? Saya Undang-Undang Dasar dan Pancasila ini, kanker dan COVID ini ya. Kanker dan COVID bagaimana hubungannya? Yang pasti COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Itu dulu ya. Jangan berargumen yang kata-kata ini adalah konspirasi apalah segala macam. Tidak. COVID adalah penyakit virus. Penyakit infeksi yang disebabkan virus. Karena penyakit ini baru, belum ada obat spesifik untuk dia. Apa yang terjadi sekarang, kita memakai obat yang standar, yang direkomendasi. Gitu. Kalau ada hal yang aneh-aneh, biasanya itu masih dalam uji klinik. Jadi kita pakai obat standar saja dulu yang cocok untuk COVID ini, karena sampai sekarang semua negara belum menemukan obat yang spesifik untuk COVID. Belum ada vaksin untuk COVID. Virus seperti flu, seperti meningitis yang sebabnya semua oleh virus dan bakteri itu ada vaksinnya lebih tenang gitu. Ya, kalau orang tua sekarang rata-rata setahun sekali dia, atau mau naik haji kita suntik untuk meningitis atau untuk flu kita dapat suntiknya. Sekarang vaksin untuk COVID belum ada. Apa yang ada sekarang dibincang-bincang itu adalah itu sedang uji klinik. Uji klinik itu perlu waktu untuk kita menyatakan ini memang bermanfaat atau tidak. Kemudian peningkatan jumlah COVID-19 dan angka kematiannya mengakibatkan psikologis. Semua orang takut. Dari awal takut. Tadinya nggak takut. Bisa pakai empon-empon, bisa pakai nasi kucing segala macam, sebenarnya nggak takut. Dari awal nggak takut. Tapi begitu diumumkan 2, baru panik ya, panik raya istilahnya. Ya. Nah sebenarnya yang paling bermasalah dengan jumlahnya ini adalah stresnya itu tenaga medis sebenarnya. Baru masyarakat. Masyarakat kan enjoy aja gitu. Medis yang khawatir karena paham sakit ini sakit menular. Bahwa kalau berat itu sangat susah untuk menyembuhkannya karena obatnya yang spesifik untuk itu belum ada. Jadi stres sebenarnya orang medis. Tapi ya sudahlah, orang medis kan selalu harus ngalah ya. Mau dimacem-macemin ya baiklah, gitu. Baik sajalah kita hanya menabung aja lah untuk akhirat gitulah ya. Baik orang medis berisiko, apalagi dokter paru ya jelas lah ya. Ketemu tiap menit, tiap hari dengan kasus-kasus ini. Nah, kalau ada tidak data tentang COVID dan COVID-19 dan kanker, baru ada beberapa jurnal. Nah, salah satu jurnal itu adalah yang menemukan jumlah kasusnya, ya, persentase kasusnya di sebuah rumah sakit tersier. Jadi rumah sakit rujukan. Cuma saya yang belum, Pak, ini rujukannya kanker atau tidak? Rumah sakit seperti Darmais mengatakan orang kankernya banyak, itu wajar. Gitu. Tapi dia menyatakan dari di rumah sakit itu ada 0,79 orang kanker yang kena COVID. Dibandingkan dengan populasi, pasti berbeda ya. COVID kan di rumah sakit itu homogen orangnya, di populasi tentu lebih luas. Nah, angkanya itu 0,79, menurut dia itu tinggi. Ya. Dari 0,79% itu, ternyata 1 dari 4-nya itu adalah kanker paru. Nah, itu artinya apa? Artinya tentang prognosis, bukan tentang resiko. Jadi tentang prognosis. Jadi kalau orang kanker kena COVID, maka prognosisnya buruk. Bukan. Wajar ini, wajar. Karena kanker paru rata-rata kan stage-nya 4.
kalau dia masuk rumah sakit, biasanya bukan ringan. Jadi memang kondisinya tidak ringan. Jadi wajar menurut saya angka ini. Bagaimana di persahabatan? Persahabatan sebagai pusat rujukan, kita menemukan dari Maret sampai Juni, itu ada 2,3% kasus yang COVID-19 pada penderita kanker. Jadi penderita kankernya bukan penderita kanker baru, penderita kanker dirujuk karena COVID-nya, bukan karena kankernya. Ada 2,3%. Nah, dari 12 kasus ini, itu kanker paru ada 2, kanker payudara ada 3. Jadi kalau dilihat imbang, kalau di Indonesia antara kanker payudara dengan kanker paru imbang di persahabatan. Wajar kalau persahabatan sebagai pusat rujukan COVID. Jadi orang datang, apapun penyebabnya, apapun pemberatnya, itu akan datang ke persahabatan. Ya. Jadi dari sekian banyak, dari 500 sekian kasus itu, ada 12 kasus yang kena dengan kanker. Nah, bagaimana, benar tidak cerita bahwa kanker itu sebagai resiko untuk kena COVID? Ini ada 2 penelitian, antara dari Universitas dari UK itu ada dari Oxford, dinyatakan yang berisiko itu apa? Laki-laki itu berisiko daripada perempuan. Ya, jenis kelamin. Kemudian umur itu berisiko. Kemudian kalau black ethnic itu yang hitam manis mungkin nggak berisiko ya. Kalau hitam manis nggak berisiko lah. Ya, orang Indonesia kan hitam manis ya, manis ya. Kayak manggis gitu, jadi manis kurang berisiko. Tapi kalau orang Asia ternyata berisiko. Walaupun kenyataannya dari ceritanya kita lihat Eropa itu bukan main hebohnya di kasusnya di Eropa. Bagaimana apa yang terjadi di Amerika gitu. Tapi dari data dia berdasar berbasis penelitian ini bahwa ternyata orang Asia itu memang lebih berisiko. Kemudian yang lain kanker itu nggak ada datanya, nggak jelas datanya ya. Tapi hampir sama dengan gagal ginjal, gagal jantung, apakah itu berisiko mempunyai penyakit yang berisiko terhadap COVID? Kanker hampir setara dengan itu. Di sini tidak ada data, jadi belum bisa dibilang ini berhubungan atau tidak berhubungan. Tetapi itu cerita berisikokah orang kanker kena, hampir sama berarti dengan orang yang bukan kanker, resiko ya untuk terkena, hampir sama. Tapi kalau cerita dari sebanyak penyakit ini, mana sih yang berisiko? Ini disebutkan yang daya tahan tubuhnya rendah, apa aja yang persoalannya kronik itu, misalnya orang kanker termasuk, orang gagal ginjal termasuk, orang yang penyakit PPOK, penyakit paru termasuk, yang orang AIDS misalnya imunokompromis, orang yang gemuk, obesitas, kemudian yang penyakit jantung dan DM. Dari sebanyak ini, mana sih yang paling buruk? Kalau orang ini kena, orang yang sakit-sakit ini kena, sakit mana yang paling buruk prognosisnya? Ternyata itu kardiovaskuler, penyakit jantung dan pembuluh darah. Bukan kanker. Kanker itu setengahnya gitu. Kedua adalah DM. Kalau dia punya penyakit jantung dan DM, ya udah total aja gitu ya. Kanker tidak termasuk. Tapi kalau orang kankernya ada kardiovaskulernya bagaimana? Nanti kita akan coba analisa kasus-kasusnya, tapi tidak hari ini kita bicarakan gitu ya. Tapi yang banyak yang meninggal pada COVID adalah dengan komorbidnya penyakit pembuluh darah dan diabetes. Jadi mereka bukan faktor risiko. Kalau dari data tadi ya, kita belum punya data, belum ada publikasi lagi dianalisa, tetapi pemberat. Jadi penentu prognosisnya itu adalah penyakit pembuluh darah dan diabetes. Nah, yang tadi itu datanya itu yang dari 18 orang yang kena kanker itu dengan COVID-19, misalnya ngetik dia itu, ini gambarannya gitu ya. Kalau dilihat ini bahwa pasien dengan kanker, nah ini yang pakai ventilator itu ya orang kanker lebih tinggi. Karena di rumah sakit itu yang rumah sakit rujukan tersier. Mungkin seperti Darmais, Ini rumah sakitnya yang melaporkan ini adalah rumah sakit di Wuhan. Di Wuhan pada waktu bulan Februari, jadi lagi puncak-puncaknya gitu ya. Bagaimana di persahabatan? Apakah ada masalah ketika ada pandemi? Rumah sakit persahabatan begitu Maret,
diumumkan, maka dia berubah status menjadi pusat rujukan, karena kita adalah pusat rujukan respirasi nasional. Jadi semua masalah paru ya kesinilah puncaknya. Maka rumah sakit ditutup untuk layanan lain, hanya untuk COVID. Tetapi kita bermohon kepada direktur, maaf dong, ini orang kanker masa didiemin? Nggak bisa dong, orang kanker nggak diobatin. Maka tetap dibuka layanan untuk penderita kanker, yaitu poli onko kita tetap buka, sama kemoterapi kita tetap buka. Nah, jumlahnya kasus poli memang terlihat penurunan dan sekarang mulai naik lagi ya. Mungkin takutnya di bulan April kemudian mulai naik lagi. Kalau kemo sih stabil aja nih. Jumlah kasus yang kita kemo stabil aja. Lebih-lebih orang yang mendapat targeted terapi yang ini itu juga stabil, datang tetap obatnya ngambil. Jadi orang kanker tetap menjalankan pengobatannya. Itu sesuai dengan rekomendasi secara internasional dan nasional. Dan Dr. Paru sendiri, PDPI membuat rekomendasi untuk itu, bahwa tidak boleh ada penundaan untuk diagnostik. Cuma karena di persahabatan jadi COVID, maka diagnostik biasanya kita rujuk ke tempat lain. Tapi untuk pengobatan, rekomendasi kedua, tidak boleh ada penundaan pengobatan penderita kanker untuk pengobatan pertama. Nah, ini kita sudah jalankan, dan alhamdulillah dari semua yang dirawat itu nggak ada yang kena COVID. Jadi ada 2 yang kita curiga apakah ini COVID atau tidak, kita tes ternyata negatif. Alhamdulillah. Ya, kanker aja udah repot, nah, jangan ditambah-tambah yang lain gitu ya maksudnya. Jadi dari data kita ini tidak terlihat ada faktor risikonya untuk COVID. Nah, sekarang kita mulai. Balik lagi, diyakinkan virus COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Titik, nggak ada diskusi lagi ya. Nggak ada dibilang ini guna-guna istri muda atau apa, itu nggak ada itu. COVID adalah virus. Virusnya masuk baru orangnya kena sakit. Kemudian belum ada obat spesifik. Belum ada vaksin untuk itu. Ya. Tapi masalah fisiologis, makanya itu tumbuh. Buktinya tadi menurun kan, jumlah kunjungan menurun, kemudian walau meningkat lagi. Itu pasti ada dampaknya gitu. Nah, dampak selama ini kan adalah testimoni. 1 orang ngomong, 2 orang ngomong, 3 orang ngomong. Saya mikir sebenarnya pendapat ini pendapat perorangan atau kelompok. Mari kita lakukan survei. Kita ngomong dengan CIC, saya bilang kita bikin survei deh. Survei yang dilakukan juga oleh negara lain, survei yang cepat dalam seminggu, karena stres orang kan dalam seminggu bisa berubah, maka dilakukanlah survei ini. Surveinya dengan respondernya homogen, jadi semua penyintas kanker, jadi nggak ditanya keluarganya, nggak boleh, jadi out. Jadi hanya penderita kanker. Waktunya 1 minggu. Sebenarnya hari ketiga kita udah hampir maksimal angkanya, udah 300-an sekian. Nah, kita tutup 1 minggu, kemudian tujuannya mengetahui pengetahuan sikap dan perilaku dari penyintas kanker ini. Bentuk surveinya seperti ini, dan ini resmi halal thayyiban karena dinyatakan dia bersedia gitu. Jadi ini fair, karena kalau dia tidak bersedia, dia tidak akan send ke kita, jadi nggak masalah. Jadi hanya orang yang bersedia saja yang akan menjawab ini, ya. Oke. Nah, untuk masalah stres, karena tadi salah satu ujinya kita lihat, orang kanker ini stres nggak selama pandemi? Kita menggunakan alatnya ini distress thermometer. Yang ini sebenarnya mau ditujukan ke pendeteksi awal, stres awal pada penderita kanker, tapi karena pandemi kita gunakan ini sekalian gitu ya pada penderita. Nah, dia tinggal menjawab yes no yes no yes no, ini kayak pilpres ini cuma ada 2 kandidat ya. Ya apa tidak, tinggal lihat atau tidak, A atau B, jawabannya tidak ada tengah-tengah ya. Kemudian nanti kita nilai tingkat stresnya. Dari responder yang menjawab itu ada 355 orang, lumayan banyak. Sepertiga dari CISC ya, kira-kira kalau nggak salah. Dari jumlah anggota CISC yang tersebar itu sekitar sepertiganya itu memenuhi syarat lah untuk sebuah survei ya. Yang penting adalah dia homogen, karena penjawab terbanyak adalah perempuan. Balik lagi, karena survivor itu banyak perempuan tadi ya. Ada yang menyatakan yang kasus kanker paru, ya, contohnya kanker paru, laki-laki banyak sakitnya, tapi survivornya banyakan perempuan. Rentang usianya juga homogen, jadi dewasa dari 40 sampai 59. Kemudian tingkat pendidikannya juga lumayan tinggi, well educated rata-rata. Jadi 77% itu adalah well educated. Jadi dari
akademi, jadi S2, S berapa itu? S1 gitu ya. Jadi jumlahnya pesertanya. Jadi secara global ini respondennya adalah homogen. Jadi nggak perlu kita statistikkan lagi. Domisilinya tersebar dari Sumatera sampai Papua ada yang menjawab ya. Yang paling banyak tentu Jabodetabek, kemudian Bali banyak tuh, dari Sumatera juga banyak. Dari Jawa Barat ada. Nah, ketika ditanya jenis keganasan yang paling banyak, ternyata para penyintas itu sesuai dengan kondisinya bahwa itu TA MAMI paling banyak. Karena survivor itu paling banyak TA MAMI. Kita tahu sekarang kanker payudara itu promosinya paling baik. Kalau ketemu diobatin dengan benar, itu rata-rata lewat 10 tahun itu bisa dia bebas. Itu. Yang lain sedang mengejar itu. Kanker paru katanya tadi jelek, sebenarnya menunjukkan perubahan yang bagus. Dan asal dia mau berobat. Gitu. Penderita kanker syaratnya mau berobat. Staging berapapun dia mau berobat. Itu yang penting. Kalau nggak mau berobat, ya udah. Itu yang menyebabkan angkanya menjadi secara global menjadi rendah. Angka harapan hidup penderita kanker paru. Nah, kita tanya pengetahuannya. Dia ngerti nggak bahwa COVID ini penyakit infeksi? Rata-rata bilang iya tahu. Dan dengan baik. Tadi dia well educated, wajar dia jawab. 73% bilang dia tahu bahwa dia bukan nyeleneh gitulah orang penyintas ini semua. Dia tahu bahwa infeksi itu adalah penyebab COVID itu adalah penyakit infeksi, ya. Jadi dia tahu. Kemudian gue juga tahu bagaimana mengurangi resiko penularan COVID ini. Semua juga tahu dengan jaga jarak. Yang penting jaga jarak utama dulu, ya. Kalau kunjungan jaga jarak utama dan pakai masker terutama kalau di tempat ramai. Kalau di kamar mandi sendiri atau di kamar tidur sendiri boleh nggak pakai masker selama tidak ada gejala. Tapi begitu keluar ada atau tidak ada gejala maka memakai masker dan rata-rata penyintas mengatakan pakai masker. Kemudian cuci tangan jangan lupa ya. Bukan buang badan ini ya, istilah Medan buang badan, cuci tangan gitu. Kalau ada masalah cuci tangan, bukan. Ini cuci tangan yang benar, real. Kemudian tingkatkan daya tahan tubuh. Itu adalah 4 rahasia untuk mengurangi risiko penularan COVID-19. Nggak modal, modal ya? Yang modal masker kayak. Kalau jaga jarak nggak modal. Oke. Lanjut, pengetahuannya tentang ini rata-rata paham. Dan dominan mengatakan demam. Demam dengan batuk, dengan gejala yang lain itu dominan. Kalau kita lihat benar nggak real seperti itu ya, berbagai identitas dikatakan bahwa demam adalah kasus terbanyak ya, gejala terbanyak, kemudian batuk kering dan gangguan pernapasan. Jadi benar, jadi pengetahuannya benar, para penyintas benar tentang gejala COVID-19. Bagaimana sikap dan perilakunya, semua menyatakan sesuai, yaitu tadi mandi jika pulang dari ke rumah, mencuci tangan, pakai masker, semuanya benar. Jadi tidak perlu dibantah lagi bahwa penyintas memang benar pengetahuannya itu baik untuk COVID-19. Bagaimana kalau kewaspadaannya? Tes nggak? Perlu nggak rapid test? Ternyata hanya 17,7 orang yang menyatakan dia melakukan tes. Yang khawatir dia lakukan tes. Tapi hasilnya semua negatif. Kemudian ada yang melakukan swab, ada 7,3 orang, 7,3%, dan juga hasilnya negatif. Tetapi agak sedikit, kenapa sih perlu dilakukan ini? Karena mengendalikan kasus COVID itu cukup dengan 3T ini. Tracing, dengan menjaga jarak, testing, kejar, kontak erat. Kalau kita kontak erat, atau tidak kontak erat, tapi kita curiga, tadi kan, virus kita nggak tahu di mana, maka lakukan physical distancing, lakukan, kalau ngantri juga pakai physical distancing, atau kalau rame-rame, kalau lagi sholat jemaah, jaga jarak juga. Yang paling penting, lakukan testing kalau merasa punya gejala. Lakukan testing yang dianjurkan, yang dianggap sebagai yang utama adalah swab, orofaring. Ya. Kalau dia bergejala dan berat, maka lakukan tes. Ternyata kalau itu ada 3 kasusnya sekarang ya. Ada suspek, ada probable, ada konfirmasi. Nanti saya jelaskan suspek apa, probable apa. Konfirmasi ini dibagi lagi kelompoknya. Ada yang tanpa gejala, dia swabnya positif tapi dia tanpa gejala. Ada yang swabnya positif tapi gejalanya ringan. Atau sedang dan paling berat itu ada yang dengan kritis.
sehingga dikirim dengan sudah pakai ventilator. Itu yang paling berat kasusnya. Jadi ada yang tanpa gejala, ringan, sedang, sampai kritis, berat, dan kritis. Ya. Suspek siapa sih? Suspek orang yang bergejala. Orang yang bergejala, dan dia ada di daerah yang merah-merah itu. Berarti di Jakarta kan daerah merah semua, kita suspek nggak? Suspek. Kalau kita ada keluhan ISPA, ada masalah infeksi saluran nafas atas, berarti kita suspek. Jadi waspadalah. Kemudian atau riwayat kontak, dia merawat orang yang COVID positif atau yang probable, gitu, ya dia harus merasa dirinya sebagai suspek. Yang menganggap nggak apa-apa, saya kuat, nggak boleh. Dia harus memposisikan sebagai suspek. Kalau probable itu orangnya sudah sakit berat, ya, kemudian ya, gambarannya sesuai dengan COVID, tapi tidak ada pemeriksaan swab testnya. Nah, itu yang sering ribut di media gitu. Ini saya kan bukan COVID, kenapa di COVID kan? Yang kita lindungi bukan si sakitnya lagi. Kalau si sakit kita obatin, beres urusan. Tetapi jangan sampai orangnya sebenarnya positif, tapi dia bebas di luar itu. Itu namanya kita tidak mengendalikan kasus. Jadi kalau yang positif nggak usah bimbang, di rumah sakit diobati dengan benar. Kalau yang terkombinasi, yaitu orang-orang yang hasil tesnya positif. Sedikit lagi, bagaimana sikap perilaku responden saya itu? Apakah pernah didiagnosis? Satu orang bilang iya. Tapi kan tadi dia negatif ya. Apakah pernah melakukan isoman mandiri? Hanya 2 orang ada menyatakan, 26 orang menyatakan iya, pernah isolasi mandiri. Mungkin dia khawatir. Ini menunjukkan bahwa dia pengetahuannya baik. Apakah pernah dirawat? Hanya 2 orang bilang iya dirawat. Dirawat. Saya yakin dia tidak di rumah sakit persahabatan ini. Kalau di persahabatan saya kenal. Oke, sekarang masalah klinis. Apa aja masalah yang dihadapin orang penyintas kita ini? Ternyata kebanyakan tidak. Ada gangguan nafas? Tidak. Ada gangguan buang air besar? Tidak. Jadi ini adalah gejala yang mengarah kepada COVID. Jadi 50% lebih menyatakan tidak bergejala. Ya. Oke. Bagaimana dengan masalah sosial? Apa yang terjadi? Paling banyak adalah keuangan. Kan disuruh di rumah saja. Di rumah saja asli apa namanya GoFood gitu kan, makin besar lah pengeluaran. Bukannya makan makin sehat, makin GoFood. Oh, panggil sana, panggil sini, makanan ya, uang lah, menjerit uangnya. Jadi kebanyakan masalahnya adalah di keuangan. Kemudian apa lagi? Pekerjaan, karena nggak boleh kerja, karena di lockdown, jadi kita nggak kerja. Sebenarnya buat orang Indonesia di kerja itu adalah suatu area untuk mengurangi stres. Kan ngomong sama teman. Nah sekarang ngomong sama teman juga disuruh jarak-jarak. Jadi mendingan di rumah saja. Kalau memang, terutama memang tidak wajib. Nah kami yang orang kesehatan gimana di dokter paru? Maunya di rumah saja, tapi nggak boleh. Harus ke rumah sakit. Nanti siapa yang lihatin pasiennya gitu ya. Jadi orang-orang medis itu mau pengennya sih di rumah saja kalau boleh, tapi maunya di rumah saja. Tapi tanggung jawab ini ya, tanggung jawab. Dokter medis itu bertanggung jawab, nggak boleh di rumah saja. Nah, bagaimana tidak kecemasan? Tadi ada pakai termometer tadi, di stress termometer, ternyata yang cemasnya tinggi itu 6,6%. Kalau kecemasan ditanya pada orang kanker itu sudah cemas dari awal udah ada. Jadi dia udah enteng itu yang ini. Jadi wajar dia tidak berat. Karena waktu dikatakan dia kanker, dia sudah berlatih dengan stres yang tidak tinggi. Pertama, pada saat belum diagnostik, dia sudah stres. Kemudian diagnosis, pasti kanker, dia stres. Dia diobati, dia stres lagi. Kan? Jadi sudah terlatih untuk stres. Akhirnya dia enjoy. Jadi CISK yang ngajari enjoy by your life. Gitu ya. Nah, kecemasannya apa? Tapi ada cemas, tetap ada cemas. Apa yang dicemaskan? Apakah mudah terinfeksi? Tadi informasi udah ya. Kalau nggak gitu masalah, sebenarnya tidak faktor risiko untuk kanker. Ya. Bukan tidak. Faktor risiko untuk terkena infeksi sama dengan yang lain, walaupun dia penderita kanker. Yang kedua, kecemasannya mengganggu proses terapi. Tadi sudah dinyatakan, terapi untuk first line tidak boleh ditunda. Kalau dia memenuhi syarat, tetap harus diberi terapi. Tetapi untuk terapi lanjutan itu yang kita boleh tunda. Ya. Kemudian mengganggu akses ke pusat layanan. Ini yang banyak. 22,5% dia cemas
sini, saya mau ke persahabatan, tapi persahabatan kan merah. Dia lupa, dia ada poli kita yang hijau itu ada gitu. Itu yang dicemaskan 3 itu aja sih. Mudah terinfeksi, sudah kita jawab, mengganggu proses terapi, sudah kita jawab dengan rekomendasi bahwa mengganggu aset, itu tergantung di badannya lah ya. Itu dokter nggak bisa dong, harus ke sini, segera, nggak bisa. Jadi dia kadang-kadang datang terlambat dan kemudian, dok, saya pikir tutup dokter. Penelitian tentang ini dilakukan persahabatan pada bulan Juli. Ternyata pada bulan Februari sudah dilakukan juga penelitian ini. Dilakukan di mana ini? Di Zurich. Zurich itu di Switzerland, dan terlihat faktor kecemasan yang kaitan-kaitan ada gitu ya. Lalu berpengaruh, ada umur. Kalau dia di sebelah kanan berarti itu mempengaruhi ya, secara buruk ya, secara negatif yang di kanan. Misalnya ini ada umur, ada segala macam gitu ya. Contohnya kasus seperti ini. Di Cina sendiri sudah melakukan penelitian tentang ini dan hasilnya hampir sama dengan kita. Ya, nggak jauh-jauh gitu ya. Jadi tadi dikatakan bahwa kanker paru itu paling tinggi, ternyata kalau dibuat penelitian sungguh itu tidak terlalu berbeda dengan yang bukan kanker. Nah, ini penelitian di Spanyol. Spanyol juga menyatakan hanya 6,6% yang cemasnya berat gitu. Kita tadi 6,6 ya. Sama orang Spanyol. Dan kita karena memang hobi nonton ini, telenovela. Jadi agak sama ini sama orang Spanyol ya. Yang lain mah santuy gitu, ringan ya. Nggak cemas sih mah, orang kanker kagak ada cemas, nggak ada itu. Pasti ada cemas. Setiap harinya pasti ada cemas, tapi ringan ya. Tapi mereka sudah tahu mengelola stresnya, sudah tahu cara mengelola stres. Dengan demikian, itulah hasilnya. Gitu. Itu real data dari bukan pendapat satu orang penyintas atau 2 orang penyintas. 355 penyintas yang homogen. Ya, kelaminnya lebih banyak perempuan, usianya sebaya, pendidikannya setara, dan itu adalah jawabannya tentang ketika ditanya tentang stres, kita nilai stresnya. Demikian, nah, jadi buat para penyintas ini pesan saya, jangan lupa, walaupun tidak ada bukti mengatakan bahwa orang kanker itu resikonya tinggi untuk kena kanker, tapi sama orang lain. Dan artinya, maka perilakunya tadi harus dipertahankan. Oke? Bukan karena kankernya, tapi karena resiko semua orang sama, ya, sama orang penderita kanker dengan yang lainnya, maka tolong 3T tadi dilakukan. Tolong gaya sehatnya itu dilakukan. Sehingga kita tetap sehat dan dapat melanjutkan pengobatan yang sesuai. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Elisna atas pemaparannya, sangat menarik dan saya yakin banyak sekali informasi yang didapatkan, sangat bermanfaat sekali. Karena sekali lagi rekan-rekan bahwa ini dilakukan dari 355 responden homogen penyintas kanker dan memang baru-baru ini ya, benar-benar fresh from the oven ya dok ya. Oke, baik. Kalau begitu sebelum nanti kita akan ada pertanyaan yang langsung akan disampaikan kepada Dr. Elisna nih, mumpung masih hot-hotnya nih ya. Sebelumnya saya akan menyimpulkan dulu pemaparan dari Dr. Elisna. Salah satu yang bisa menyebabkan terinfeksinya coronavirus dengan mudah memang sekali lagi adalah rendahnya sistem imunitas tubuh, sehingga kanker pun menjadi salah satu faktor risiko terbesar. Dan pasien kanker paru pun lebih rentan terinfeksi dengan angka risiko tadi di 25-58% ya dok ya, dibandingkan dengan kanker lainnya. Berdasarkan hasil survei, pengetahuan responden tentang COVID-19 pada umumnya telah memadai sebagian besar responden dan juga telah mengimplementasikan upaya pencegahan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan kabar baiknya juga adalah tercatat sebanyak 73% dari seluruh responden yang sudah mendapatkan informasi yang cukup terkait pencegahan COVID-19 dan juga ada 60,1% responden mengakui maksudnya bahwa tingkat kecemasan mereka ini akibat COVID-19 tergolong cukup rendah karena tadi dokter bilang mungkin mereka sudah terbiasa dengan memanage ya, mengatur kecemasan ini ya, mengenai kecemasan.
Adapun beberapa rekomendasi dari survei ini memang perlu digarisbawahi adalah bahwa akses layanan kesehatan bagi penyintas kanker tetap harus menjadi prioritas di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, terima kasih dokter. Ada sebentar, nampaknya ada dari tim yang menyampaikan pesan kepada saya. Kami mohon pertanyaan yang akan langsung kita sampaikan kepada dokter. Oke, baik. Dokter, ada 2 pertanyaan sebelumnya. Oke. Oh ya, ini yang tadi kan ya. Baik. Dokter, yang pertama adalah dari tirto.id, dari Aditya Putri. Pertanyaannya adalah, menurut penelitian dari Harvard, polusi beresiko membuat gejala COVID-19 ini lebih parah. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Apalagi tadi sempat dikatakan bahwa CA paru ini disebabkan juga akibat polusi. Itu pertanyaan pertama, Dok. Silakan dijawab terlebih dahulu. Ya, apapun yang bisa menurunkan daya tahan paru, ya, mekanisme pertahanan paru, kalau diturunkan apapun penyebabnya, pasti resiko untuk kena itu lebih tinggi. Jawabannya. Jadi termasuk polusi itu menyebabkan daya tahan mekanisme pertahanan paru berkurang. Tapi kan berjalan lama, nggak mungkin mekanisme pertahanan paru dibangun dalam semalam, seperti kisah Lara Jongrang, nggak gitu. Mekanisme pertahanan itu orang-orang yang terus-menerus hidup di daerah dengan polusi tinggi, pasti mekanisme pertahanan parunya rendah. Bukan hanya untuk COVID dia akan berisiko, untuk TBC, untuk kanker paru juga dia meningkat. Gitu. Baik. Sudah itu aja, Dok, ya penjelasannya jadinya ya. Baik, semoga Aditya Putri sudah cukup puas, apalagi kalau belum puas nanti bisa di chat box lagi disampaikan ya. Kedua nih, Dok, ini agak-agak kompleks nih pertanyaannya. Mungkin sudah di forward kepada dokter juga karena cukup panjang pertanyaannya dari Enci dari BCS. Saya bacakan ya supaya rekan-rekan yang lainnya juga bisa mengetahui pertanyaannya. Enci dari BCS mengatakan bahwa saya adalah penyintas kanker payudara yang terdeteksi dari tahun 2017. Serangkaian pengobatan yang saya lakukan diantaranya adalah kemoterapi, operasi, dan radiasi. Dan sekarang saya sedang melakukan terapi tulang dengan suntik Zometa karena di akhir tahun 2018 berdasarkan hasil bone scan ada metas ke tulang. Selain itu saya juga minum obat Arimidex. Yang mau ditanyakan di akhir 2018 berdasarkan pemeriksaan ronsen toraks dinyatakan ada metas ke paru, Dok. Kemudian oleh dokter disarankan untuk pemeriksaan lanjutan ke CT scan toraks, CT scan toraks kontras. Hasilnya memang ada sebesar 0,3 mm. Saat itu dokter berpendapat untuk memantau dulu, tidak ada pengobatan baru dan diulang 3 bulan kemudian. Hasil dari pemeriksaan kedua nodul itu tetap ada dengan besaran yang sama. Kemudian saya juga mengulang foto ronsen, akhirnya bagus. Maka dokter masih meminta untuk memantau 3 bulan kemudian. Di pemeriksaan ketiga ini alhamdulillah nodul itu sudah tidak tampak. Sehingga dokter menyatakan tidak ada apa-apa di paru-paru. Yang mau saya tanyakan, Dok, apa yang harus dilakukan agar paru-paru saya tetap bersih? Karena saya sempat dinyatakan ada nodul walaupun dengan ukuran yang sangat kecil. Seperti itu, Dok. Oke, jawabannya sih sederhana saja. Ya, dia penyintas RTA payudara 2017. Kemudian berobat sudah benar. Kemudian timbul lesi baru dan di paru, termasuk di paru. Tapi di tulang lebih berat sebenarnya karena di tulangnya diobati. Yang di paru karena terlalu kecil, itu nggak bisa kita nyatakan itu nodul paru atau tidak. 0,3 mah terlalu kecil untuk kita lihat. Kita lihat bahwa tadi yang bisa dinilai itu 1 cm sebenarnya kalau saya. Dan untuk kepastiannya itu meta atau enggak ya di biopsi di situnya, di parunya. Ini termasuk dalam kelompok kita sebut sebagai metastasis tumor di paru. Pengobatannya parunya nggak ngobatin, tapi yang diobatin adalah si CA payudaranya, induknya yang diobatin, bukan penyebarannya. Itu satu. Terus bagaimana? Ternyata kan hilang. Jadi bukan nodul dong tadi. Karena bentuknya hampir mirip, misalnya pada waktu ada infeksi, ada pneumonia, ada akibat bakteri atau apa, itu bisa bentuknya yang kecil-kecil itu seperti itu.
Dan buktinya alhamdulillah tidak ada kemudian. Jadi dia bukan meta di paru. Nah, bagaimana parunya kuat? Mekanisme pertahanan parunya dikuatkan gitu. Yang paling penting adalah jangan berhenti berobat yang induknya. Karena apapun yang terjadi di tempat lain, induknya yang diobati untuk kasus seperti ini. Demikian ya dok ya. Jadi Enci di BCS jangan lupa yang paling penting adalah memang tetap induknya ya yang diobati, jangan sampai berhenti. Dan mekanisme pertahanan paru ini lebih ditingkatkan. Mungkin ini yang ingin ditanyakan kali ya dok ya. Mekanisme pertahanan paru ini seperti apa yang baik untuk dilakukan secara general mungkin kepada kita semua? Ya, semua ya susah kalau kita tinggal di daerah polusi tinggi misalnya ya. Kan tadi itu, rokok jangan, dirokokkan pun jangan, gitu ya. Jangan merokok, jangan dirokokkan orang juga, jangan. Itu yang paling penting sih mekanismenya. Kemudian tadi polusi, kemudian si daya tahan secara umum. Kalau mekanisme pertahanan tubuhnya bagus, maka mekanisme pertahanan parunya juga akan bagus. Jadi memang harus dijaga ya, imunitas tubuh itu harus dijaga. Kalau kekebalan tubuhnya oke ya, parunya juga akan akan ikut. Oke, baik, terima kasih Dokter Elisa. Nanti juga nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Terima kasih dokter, pemaparannya ciamik banget, pokoknya keren. Terima kasih. Dan sekarang kita akan ke narasumber kita kedua ya, yang sudah dari tadi sudah juga siap untuk memberikan informasi kepada rekan-rekan komunitas dan juga rekan-rekan media. Dan memang akhirnya kalau tadi dari tenaga kesehatan, yaitu dari dokter, kali ini kita akan bertemu dengan salah satu penyintas juga, dan juga beliau ini juga adalah merupakan koordinator dari CISC Lang ya untuk paru. Langsung saja kalau begitu kita sama-sama akan menyimak presentasi tantangan dan harapan dari penyintas kanker di masa pandemi ini yang akan dibawakan oleh narasumber kita kedua, yaitu Ibu Megawati Tanto. Kami persilakan Ibu Megawati Tanto. Selamat siang. Selamat siang kita semua. Banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dalam acara ini, dalam rangka memperingati Hari Kanker Paru Sedunia yang jatuh pada hari ini juga. Kanker paru itu disimbolkan dengan pita putih. Makanya hari ini saya pakai baju putih. Nama saya biasa dipanggil Mega. Usia 74 tahun. Saya adalah penyintas kanker paru dan kanker kolon. Saya aktif di organisasi pasien CISC sebagai koordinator kanker paru dan koordinator rumah singgah. Rumah singgah untuk pasien kanker yang kurang mampu yang berobat di Jakarta. Topik yang akan dipaparkan hari ini adalah tentang tantangan dan harapan penyintas kanker di masa pandemi 19. Pertama-tama kita melihat sekilas gambaran umum tentang pasien kanker di Indonesia. Ya, baik, Ibu akan memperlihatkan slide ya. Slide-nya sudah terlihat. Silakan Ibu. Tantangan dan harapan penyintas kanker di masa pandemi COVID-19. Gambaran umum tentang pasien kanker. 65% pasien di Indonesia terdiagnosis kanker stadium lanjut. Sekitar 75% pasien wafat atau bangkrut 1 tahun setelah terdiagnosa kanker. Itu menurut data dari CEPS FKM UI Action Study 2015. Terdapat 348.809 kasus kanker baru di Indonesia dengan angka kematian 207.210. Terbanyak adalah kanker payudara, kanker serviks, kanker paru, dan kanker kolorektal. Menurut Globokan 2018 WHO juga.
Ini sekilas angka. Total populasi ada 266.794.986. Total kasus baru 348.809. Yang meninggal 207.210. Sisanya ialah mereka adalah menderita kanker yang lazim dalam 5 tahun. Indonesia menurut sumber dari Globokan 2018. Sorry. Jumlah kasus baru tahun 2018, baik laki maupun perempuan dalam segala umur. Kanker payudara 58.256 atau 16,7%. Kanker serviks 32.469 atau 9,3%. Kanker paru 30.023 atau 86%. Kanker kolorektum 30.017 atau 8,6%. Kanker liver 18.468 atau 5,3%. Total 346.809 orang. Untuk kanker-kanker yang lain ada 179.576 atau 51,5%. Tantangan pasien kanker. 1. Psikologis. Kanker menolak dan menarik diri atau denial. Pada fase ini, penderita menyangkal kenyataan bahwa saya tidak mungkin kena kanker. Mungkin itu salah diagnos. Jadi menolak. Kedua, marah atau anger. Marah terhadap kenyataan yang ada. Kenapa saya yang kena kanker? Kenapa bukan orang lain? Sehingga mereka sangat emosional. 3. Penawaran atau bargaining. Jadi pasien mengadakan bargaining mungkin sama dokter. Kalau dokter suggest untuk kemoterapi, kenapa harus kemoterapi? Apakah boleh tanpa kemoterapi? Misal harus operasi. Kenapa harus operasi? Apakah boleh tanpa operasi? Kemudian masuk ke depresi. Hal-hal negatif mulai muncul. Apa yang akan terjadi setelah saya terdiagnosa kanker? Sedih, khawatir, dan takut akan kematian. Masih berapa lama lagi saya bisa hidup? 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Itu semua menjadi pikiran. Kemudian penerimaan atau acceptance. Pada tahap ini, pasien mulai bisa menerima kenyataan bahwa ya, memang saya sakit kanker. Dan mulai mencari pengobatan. Dan mencari-cari ya rumah sakit atau apa untuk kesembuhan. Takut atau fear. Takut atas kankernya, juga takut atas COVID-19. Takut ke rumah sakit, karena takut tertular dengan COVID. Informasi, stigma. Masyarakat sering memberi pandangan buruk terhadap pasien kanker. Misal, pasien kanker itu karena dikutuk. Karena terkutuk, karena dia selalu berbuat jahat sehingga dia mendapat penyakit kanker. Sehingga membuat pasien menjadi minder dan tidak mau bergaul. Ada yang hanya mengurung diri di rumah, takut ketemu orang karena takut dianggap terkutuk. Mitos. Kanker sama dengan kematian, padahal itu tidak benar. Pengobatan kanker lebih merusak kita. Maksudnya pengobatan kanker itu tidak membuat sembuh, tapi menambah sakit.
Ya memang kalau kemoterapi atau apa, kita merasa seperti bukan kesembuhan, tapi makin sakit. Tapi itu tidak betul, karena semua yang kita jalanin itu adalah sebenarnya menuju kesembuhan. Jadi semua itu adalah mitos, bahwa pengobatan kanker lebih merusak kesehatan daripada menyembuhkan. Itu salah. Internet. Berita di internet itu tidak selalu benar. Jadi kita harus mencari data-data yang bisa dipertanggungjawabkan. Beberapa obat kosong, sulit. Di samping itu beberapa obat kanker belum dijamin BPJS. Obat-obat tersebut selain kosong, itu juga sangat mahal. Akses pelayanan kesehatan, ekonomi, khususnya biaya hidup bila pasien adalah tulang punggung keluarga. Bila dia dirujuk ke luar kota atau ke rumah sakit rujukan, dan biaya obat dan lainnya tidak ditanggung BPJS. Karena BPJS hanya menanggung pengobatan di rumah sakit, tidak menanggung dengan biaya perjalanan, biaya makan. Nah, plus dia di PHK lagi. Jadi sangat berkurang penghasilan dengan adanya pandemi ini. Geografis, jarak dan waktu tempuh ke vaskes. Itu juga banyak yang pasien-pasien dari antar pulau, sehingga mereka perlu biaya yang banyak untuk menuju ke vaskes, fasilitas kesehatan yang dirujuk dari daerah asalnya, atau ke rumah sakit tipe A, tipe B yang di daerah asalnya tidak ada. Juga dengan PSBB transisi, jadi bingung dengan PSBB transisi ini. Peraturan. Walau tinggi faktor resiko, untuk deteksi dini kanker dan COVID bila tanpa gejala, tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan. Restriksi obat. Ialah obat yang ditanggung BPJS dengan syarat tertentu. Terkait dengan ekonomi keluarga, dampak COVID sini, itu sangat berat. Misal, obat kanker payudara hanya dibatasi pasien pada stadium lanjut. Jadi kalau belum stadium lanjut, itu tidak termasuk. Dan dijamin, misalnya, dijamin infus untuk 8 kali saja. Dalam hal ini, protokol medis harus lebih dari 8 kali. Sehingga pasien mesti tanggung sendiri. Apalagi dalam keadaan dia di PHK. Atau gajinya dipotong karena dampak COVID. Surat rujukan hanya berlaku 3 bulan. Sedangkan untuk pengobatan kanker itu tidak cukup 3 bulan. Jadi pasien-pasien harus mulai lagi dengan awal, dengan minta lagi BPJS untuk pengobatan. Jadi, yes, semoga lebih dari 3 bulan nantinya. Waktu tunggu dengan adanya COVID-19 semakin lama. Karena rumah sakit atau dokter sekarang tidak bisa menumpuk pasien di rumah sakit atau di tempat praktek. Dan pasien-pasien yang datang itu ke rumah sakit atau ke dokter sangat dibatasi. Supaya tidak terjadi penularan. Saran dan harapan. Kanker dapat menjadi program prioritas nasional. Apresiasi upaya pemerintah dalam upaya mengatasi pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pasien kanker di Indonesia berharap pemerintah untuk memastikan kesediaan obat-obat dan kesediaan pendanaan yang dapat menjamin kesetaraan akses pengobatan. Yang dimaksud operasi, kemoterapi, radioterapi untuk pasien kanker. Memberi perlindungan maksimal utamanya APD dan tes swab atau PCR untuk tenaga medis. Menjamin biaya rapid test, swab, PCR untuk pasien dengan kanker non-BPJS bila diperlukan pada saat pengobatan kanker. Karena pada saat pengobatan kanker pasien bukan BPJS,
mereka juga harus mengadakan tes swab dulu yang cukup mahal. Dan kalau memang pengobatan, maksudnya kalau memang kemoterapi itu 3 minggu sekali, berarti mereka 3 minggu sekali harus mengadakan swab test dengan biaya sendiri. Dan itu memberatkan. Saran dan harapan, masih saran dan harapan. Surat rujukan menjadi 1 tahun. Telemedicine untuk pasien kanker peserta BPJS Kesehatan. Perlunya penguatan kolaborasi antara semua stakeholder kanker dalam upaya promotif, preventif, diagnosis, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif untuk penanggulangan kanker nasional di masa pandemi COVID menuju adaptasi kebiasaan baru. Terima kasih. Ini adalah foto Putri Indonesia waktu berkunjung ke rumah singgah kanker CSC. Terima kasih sekalianlah paparan dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Ibu Mega atas paparannya. Dan saya yakin juga bahwa paparan yang telah diberikan oleh Ibu Mega sebagai koordinator dari CISC Paru dan juga penyintas ini sangat kaya ya dengan materi pemberitaan yang bisa nanti digunakan juga terutama bagi para rekan-rekan media. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah dipilih oleh tim kami untuk nanti ditanyakan kepada kedua narasumber. Saya mau menyapa terlebih dahulu dari audiens yang sedang menonton diskusi online sharing kita di FB Live Indonesia Peduli Kanker Paru. Ada juga dari TPPKK Jakarta Barat hadir katanya. Oke. Juga dari beberapa daerah ya, tidak hanya di Jakarta, di Jabodetabek juga perwakilannya sudah hadir semua untuk melihat obrolan kita pada pagi hari ini sampai siang hari ini. Dan juga teman-teman rekan-rekan dari CISC juga saya melihat ada banyak juga yang menjadi audiens. Ada Ibu Arianti Baramuni ada juga ya. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Langsung saja kita ke sesi tanya jawab. Dokter dan Ibu Mega sudah siap? Sudah ya, semua mic-nya sudah dinyalakan. Baik, ada kita beberapa pertanyaan yang sudah terpilih adalah, sebelum kita ke sesi tanya jawab, sedikit saya simpulkan dulu pemaparan dari Ibu Mega adalah, ini yang penting adalah para pasien kanker termasuk kanker paru ini sangat bergantung pada pelayanan. Dan jika penindakan layanan kesehatan selama masa pandeminya ini terganggu, seperti waktu tunggu tadi yang Ibu Mega katakan ya, yang jadi lebih lama, ataupun ketidaktersediaan obat yang dijamin BPJS, yang dijamin maupun tidak dijamin oleh BPJS, ini berdampak buruk bagi riwayat kesehatan pasien ke depannya. Dan memang akhirnya perlu penguatan kolaborasi antar semua pemangku kepentingan terkait kanker dalam upaya promotif, preventif, diagnosis, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif untuk penanggulangan kanker nasional di masa pandemi COVID-19 ini. Baik, langsung saja kita menuju ke tanya jawab. Sebentar saya lihat dulu pertanyaan-pertanyaannya yang sudah dipilihkan. Yang pertama adalah dari chat box ini ya, dokter. Oke. Pertanyaan pertama kami tujukan kepada Dr. Elisna dulu ya dok ya. Baik. Dokter, apakah tantangan terbesar pada pelayanan dan pengobatan kanker paru di masa pandemi COVID-19 ini? Yang kalau sebelum pandemi itu masalahnya tetap di pasien yang lambat dijawabnya. Mau diobati atau enggak, itu biasanya diskusi dulu keluarga, jadi bertingkat-tingkat biasanya gitu. Atau tadi sudah Bu Mega bahwa ada jadwal, kalau normal BPJS jadwalnya nunggu gitu. Padahal kanker paru kita udah setting dari awal sebelum pandemi. Sebelum BPJS itu kita bilang 2 minggu adalah masa untuk memastikan ini kanker paru atau tidak. Untuk Perhimpunan Dokter Paru Indonesia kasih guideline-nya seperti itu. Dalam 2 minggu
Begitu pasien datang, kita harus pastikan ini kanker paru atau tidak. Dulu itu sebelum BPJS jalan gitu. Karena seminggu sudah tegak diagnosis, jadi pengobatan lebih cepat. Setelah BPJS memang agak ngantri-ngantri karena rentetan itu memang tantangan bersama kita gitu. Ya, supaya diagnosis. Kalau pengobatan nggak ada masalah. Kalau pengobatan sampai sekarang, kalau di persahabatan terutama itu nggak ada masalah. Penyediaan obat apapun itu nggak ada masalah. Mau jenis apa saja yang ada di BPJS, yang nggak boleh yang kayak di luar guideline BPJS seperti anti ALK, PD-1 itu nggak ada. Yang kalau kemo, radioterapi, bedah, sama EGFR, PCI itu ada. Hampir nggak pernah ada stok kosong kalau di persahabatan. Jadi itu di masalah di pasiennya lebih sering itu nunggu lalai ya untuk mengobatin, jadinya nggak mau diobatin. Gitu aja. Tapi kalau kita berjuang bersama lah Bu Mega ini bagaimana COVID tak COVID tetap diagnosis harusnya nggak boleh nunggu, harus 2 minggu batasannya. Jadi COVID nggak COVID ya dok ya? 2 minggu ya dok ya? Oke. Harusnya. Oke, baik. Cukup jelas jawabannya. Masih ke dokter dulu sebelum nanti kita ke Ibu Mega adalah, apakah ada upaya khusus yang harus dilakukan oleh pasien kanker paru, dok, dalam meningkatkan pencegahan terpaparnya COVID? Sama semuanya. Sama seperti orang yang lain. Tadi kan sudah dikatakan dari berbagai penelitian, Indonesia belum ada penelitian, tapi bahwa tidak ada korelasinya gitu. Jadi hampir sama saja gitu ya. Malah umur yang lebih ini ya, lebih berpengaruh. Kalau udah, kan ada himbauan dari Gubernur Jakarta itu kalau udah umur 60 ke atas atau anak-anak jangan deh ke tempat umum gitu kan. Ya. Kalau terpaksa juga ke tempat umum, nah orang penderita kanker juga anggap saja dirinya sudah di atas 60, diposisikan aja seperti itu. Jadi lakukan tindakan yang tadi itu. Physical distancing, pakai masker, cuci tangan, dan segala macam. Dan paling penting jangan panik, jangan menurunkan daya tahan tubuh. Ya, daya tahan tubuh paling cepat turun kalau kita panikkan orangnya. Baik dokter, jadi selain juga kita harus lebih ketat dan lebih serius menjalankan protokol kesehatan ini, kalau terpaksa sekali harus keluar rumah ya dok ya, dan juga faktor psikologis ini juga mesti dijaga ya, jangan panik, jangan gampang stres karena yang mempengaruhi juga menurunnya imunitas dari tubuh adalah hal-hal psikologi seperti itu ya dok ya. Dan untuk suspek ya, suspek ya, atau suspek atau orang yang belum suspek itu. Tapi kalau dia sudah probable atau sudah ada gejala, jangan menolak juga diobati COVID-nya. Segera diobatin, karena yang memperburuk tadi kalau sudah sampai di tingkat berat dan kritis, itu sudah berat. Ini saya lebih mau nangis sih sebenarnya. Satu junior saya baru meninggal, baru dapat kabar ini ada yang meninggal, dokter spesialis paru. Aduh dok, turut berduka cita dokter. Ya. Kalau bisa tolong dok, sebentar kita baca Al-Fatihah, doa untuk. Silakan dokter, dipimpin saja dokter kalau begitu. Ya, untuk audiens semua, kita sedang bersedih, PDPI sedang bersedih, ada junior kita yang orangnya masa depannya bagus, masih muda, itu meninggal karena COVID. Kalau bisa kita mohon baca dia dengan Al-Fatihah, Al-Fatihah dimulai. Amin. Mudah-mudahan nanti dia husnul khotimah. Amin, amin dok. Sekali lagi kami mengaturkan turut berduka cita, bela sungkawa atas dipanggil salah satu tenaga kesehatan, dan insya Allah husnul khotimah. Amin. Baik. Baik, kalau begitu kita berlanjut lagi dokter, kita teruskan dulu ya dok ya. Ya. Saya juga ingin menyapa dari Bandung Cancer Society yang juga sudah hadir nih sebagai salah satu audiens kita. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi, ini kita nanti ke dokter lagi, tapi sekarang kita ke Ibu Mega terlebih dahulu. Sebenarnya tadi juga Ibu Mega sudah memberikan, sudah dalam pemaparannya sudah menyampaikan juga sebagai penyintas kanker paru yang diharapkan dari Ibu Mega dan juga teman-teman penyintas dan yang lainnya, apa sih yang ingin diharapkan dari masyarakat atau pemerintah dalam menanggapi masalah kanker paru ini? Tadi Ibu Mega sudah menjelaskan ada beberapa poin yang disampaikan, tapi satu hal yang
menjadi yang faktor urgensinya cukup tinggi nih, atau yang paling tinggi ini apa, Bu Mega? Yang paling tinggi saya pikir masih ada banyak obat-obat target terapi untuk paru maksudnya ya, belum dijamin oleh BPJS. Sedangkan obat-obat paru itu kebanyakan mahal. Jadi timbul dilema seperti ya, pasien A dia bisa akan membaik, dia bisa membaik dengan kalau dokter memberi dia obat yang namanya A. Obat yang namanya merek A itu terlalu mahal sehingga tidak terjangkau oleh pasien tersebut. Jadi itu sebenarnya menjadi dilema juga untuk dokter juga pikir gitu ya. Saya pernah sharing sama dokter paru, gimana kalau misalnya dokter dengan memberikan obat A ini bisa memperbaiki penyakitnya, tapi A ini tidak bisa, maksudnya tidak mampu membeli karena obat A ini tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Jadi itu sangat menyedihkan itu sebenarnya, sangat menyedihkan. Ya jadi ya gimana? Karena obat-obat mahal, BPJS tidak tanggung. Itulah yang. Jadi yang faktor urgensinya paling tinggi adalah memang pengadaan obat-obatan dan harga dari obat-obatan tersebut yang tinggi dan belum ditanggung oleh BPJS ya, Bu Mega ya? Banyak yang sudah ditanggung, banyak. Tapi kan nggak semua. Ya. Baik, semoga ini bisa juga menjawab pertanyaan, karena tadi sebenarnya faktor-faktornya sudah dipaparkan oleh Ibu Mega, makanya saya menanyakannya yang paling urgensinya paling tinggi sebenarnya apa ya. Pertanyaan terakhir mungkin ya, kita yang ingin ditanyakan kepada, nampaknya ini kepada dokter nih, Dokter Elisna. Melihat kondisi pandemi seperti saat ini, Dok, apakah ada penyesuaian prosedur pengobatan pada pasien kanker paru? Mohon jawabannya, terima kasih, sukses, dan salam sehat. Ya, tadi dikatakan bahwa tidak boleh ditunda ya. Begitu terdiagnosis, diobatin. Yang biasanya ada regimen namanya, panduan obat untuk kemoterapi sih, yang khusus. Kemoterapi itu ada yang pemberiannya mingguan, ada yang selang-seling 20 hari. Nah, kita pilih yang 21 hari sekali, supaya dengan harapan dia tidak akan sering ke rumah sakit. Jadi untuk mencegah terjadinya kontak itu. Jadi itu aja penyesuaiannya. Kalau jenis obatnya, misalnya dapat PKI yang 30 hari, kita tetap kasih 30 hari, karena BPJS-nya nggak ngasih itu 3 bulan. Dan itu juga tidak benar. Kalau dikasih 3 bulan kemudian tidak ada evaluasi, juga. Kita memang mengevaluasi untuk kanker paru ini, setiap bulan kita evaluasi apakah respon obatnya bagus, apakah efek sampingnya banyak. Dan alhamdulillah sebenarnya orang Indonesia itu dibandingkan luar, efek samping kemoterapinya itu ringan dibanding dengan hasil laporan dari luar. Orang Indonesia kuat sebenarnya. Jadi nggak ada penyesuaian yang khusus bahwa ini nggak boleh, semua boleh. Tapi ada penyesuaian jadwal sehingga kontaknya lebih jarang ke rumah sakit, dan itu aja. Baik, sudah ini ya terjawab ya. Ini dari siapa tadi, saya lupa tadi namanya. Wah, sudah saking banyaknya jadi terima kasih buat para audiens yang telah memberikan pertanyaan. Nampaknya karena keterbatasan waktu juga, kita harus menyudahi dulu acara pada hari ini. Dr. Elisna, kami sangat menyampaikan bela sungkawa kami, dan bisa terlihat bahwa dari raut muka dari dokter ini sedang merasakan suatu emosi yang sedih. Mohon maaf dan terima kasih telah menyempatkan waktu untuk ada di sini. Terima kasih dokter. Kita semua sama-sama mendoakan agar tenaga kesehatan juga mendapatkan perlindungan yang super duper dari Sang Maha Pencipta. Terima kasih dokter ya untuk sampai. Terima kasih. Doakan kami. Pasti dokter. Terima kasih. Dan tentunya diskusi yang sangat edukatif ini semoga dapat juga berguna untuk rekan-rekan komunitas dan juga rekan-rekan media untuk menyebarluaskan kesadaran pada pasien kanker paru dan juga masyarakat luas. Dan dokter, mohon maaf, apakah masih bisa kita untuk mengadakan foto session, dok?
yang nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya dok ya, boleh ya. Baik, rekan-rekan media pakai masker lah, biar komunitas, kelihatan kali emosinya. Kami persilahkan untuk. Ternyata dokter emosinya lepas juga. Ya itu dokter sih manusia. Dokter gitu itu manusia dok, ya benar dok. Nggak apa-apa dok, kan dokter yang bilang kalau emosi kita lebih seimbang, imunitas juga akan lebih terjaga. Jadi nggak apa-apa dok, it's okay dok untuk memperlihatkan emosi itu dok. Baik, sudah siap untuk mengambil foto bersama? Narasumbernya aja ya, kayak nggak usah ya. Narasumbernya aja coba, ini masih kita lihat. Baik, Ibu Mega dan dokter sudah bersiap? Sudah oke? Ya, kita berikan waktu kira-kira 5 detik kepada rekan-rekan media untuk mengambil foto. Iya, kita berikan pose 1, 2, 3. Selama 5 detik ya dok. 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak teman rekan-rekan media dan juga rekan-rekan komunitas yang sudah hadir. Tanpa terasa kita sudah sampai ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya kepada semua sahabat dalam Lang Talk ini. Semoga sekali lagi materi dan informasi yang telah disampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih banyak kepada Dr. Elisna, narasumber kami, dan juga Ibu Mega, narasumber kami, dan juga patient group dari CISC yang telah mendukung keberlangsungan online sharing pada hari ini. Bagi rekan-rekan yang masih memiliki pertanyaan lebih lanjut dan ingin mendapatkan informasi terkini mengenai kanker paru, bisa mengunjungi Facebook dan Instagram dari Indonesia Peduli Kanker Paru atau Twitter @kankerparu. Rekan-rekan juga direkomendasikan untuk membagikan postingan media sosial IPKP agar semakin banyak nanti masyarakat yang turut teredukasi mengenai kanker paru di Indonesia. Dan juga rekan-rekan media yang memiliki pertanyaan lebih lanjut, silakan nanti menghubungi kontak media yang tertera pada siaran pers. Ya, jadi kalau masih ada pertanyaan yang masih belum terjawab, silakan sekali lagi menghubungi kontak media yang tertera pada siaran pers. Saya Claudia Lengke mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi. Saya masih bisa ngomong. Silakan dokter. Ya. Ya, media kalau ingin melihat tanggapan saya di tulisannya itu boleh kirim by WA ke saya. Nanti saya lihat informasinya yang mana yang akan dikoreksi. Ya. Jadi kalau nanti media sudah menulis atau membuat suatu berita, dokter meminta untuk bisa dikirimkan ke dokter terlebih dahulu ya. Kalau mereka ingin ya. Untuk konfirmasi sudah benar atau tidak boleh. Ya. Agar supaya kalau ada informasi yang harus direvisi atau ditambahkan bisa dibantu oleh dokter ya. Oke, baik. Ya. Terima kasih banyak dokter. Sekali lagi terima kasih juga Ibu Mega. Terima kasih teman-teman dari CISC juga dari IPKP. Terima kasih untuk semua partisipasinya. Dan tentunya satu pesan dari kami semua juga, jangan lupa untuk terus lebih ketat, lebih serius lagi mempraktekkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah yang tadi juga sudah disampaikan oleh dokter juga, dan juga doa kami semua agar kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, selalu dalam keadaan berbahagia, aman, nyaman, dan sejahtera. Amin. Amin. Kalau begitu saya Claudia Lengke menutup acara kita pada hari ini. Sampai bertemu lagi di acara berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih.